Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, kembali ketemu dengan saya Haji Khairul Umam LC MESY dalam tausiah singkat menjelang berbuka puasa ini. Tema kita pada kesempatan ini kita bahas tentang masalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kamu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Namun kalau kamu ingkari, kamu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, syakaro atau syukur ini artinya adalah membuka. Itu lawan daripada kafaro, kufur, yaitu menutup. Menutup seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tak pernah beri apapun kepada kita, sehingga kita selalu mengingkari Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tidak beriman kepada Allah. Itu adalah kufur, lawan daripada syukur. Sementara syakaro artinya adalah fataha, membuka. Artinya adalah kita rasakan betapa banyak Allah telah beri nikmat kepada kita, sehingga kita merasakan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang senantiasa bersyukur, hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram. Berapapun rezeki yang Allah berikan kepadanya, selalu dia syukuri. Yang keluar dari mulutnya adalah selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan bukti daripada kesyukuran seseorang itu adalah dia senantiasa semakin taat beribadah kepada Allah. Kemudian dia memberikan apapun yang direzekikan oleh Allah kepadanya, kesehatannya, apapun nikmat-nikmat Allah yang telah diberikannya, digunakannya untuk kebaikan-kebaikan. Dan syukur ini adalah puncak daripada keimanan. Apabila kita beribadah berdasarkan karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah puncak daripada penerimaan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan ibadah ini bukan hanya karena itu adalah kewajiban kita. Allah perintahkan bukan hanya karena itu, tapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan sesuatu kepadaku, maka tidak pantas aku tidak beribadah, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pada malam hari sholat malam dengan sangat panjang sekali, sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga istrinya Aisyah radhiyallahu anha merasa heran. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu? Begitu juga yang akan datang. Engkau maksum, engkau dilindungi oleh Allah dari dosa-dosa, dan engkau telah akan ditempatkan di surganya. Mengapa engkau bercapek-capek lagi untuk melakukan sholat malam sebagian panjangnya sampai kakimu bengkak seperti ini?" Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, ala akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, tidak pantaskah aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepadaku, yang telah banyak diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan dalam kehidupan ini. Mengapa aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah-ibadah yang dilakukan ini adalah berdasarkan syukur, bukan hanya berdasarkan kewajiban-kewajiban kita. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hanya iman kita seperti iman para pedagang saja, iman orang-orang yang hanya membayar hutang saja karena kewajiban-kewajibannya. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa Allah telah banyak melakukan, membuat dan memberikan kenikmatan yang besar kepada kita, maka ketika itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah berlandaskan rasa syukur inilah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha.
seandainya kamu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah kamu bisa menghitungnya. Begitulah perasaan kita juga sesuai dengan ayat Allah ini. Tidak akan pernah kita bisa menghitung nikmat Allah kepada kita. Ketika kita sudah merasa bisa menghitung hanya sekian nikmat Allah kepada saya, disitulah datang kekufuran kepada kita. Ketika kita merasa tidak bisa lagi menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka akan muncul rasa syukur kepada Allah dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi. Kalaulah air lautan itu dijadikan tinta untuk mencatatkan kalimat-kalimat Tuhanku, nikmat-nikmat Tuhanku, lanafidal bahru, sungguh akan kering dan habis air lautan itu sebelum habis qabla an tanfada kalimati rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat nikmat-nikmat Allah itu dicatatkan semuanya. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun didatangkan lagi sebanyak itu air lautan itu menjadi tinta, tidak akan habis-habisnya nikmat Allah itu dicatatkan. Kaum muslimin, shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa nikmat Allah begitu banyak kepada kita, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa nikmat Allah berlimpah-limpah kepadanya, maka kalimat-kalimat yang muncul dari mulut kita adalah senantiasa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun yang datang kepada kita, apapun takdir Allah kepada kita, senantiasa ucapan kita adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat itu kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rasa syukur yang mendalam di dalam hati kita, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan rasa syukur ini. Insya Allah keimanan kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik di dunia ini, hayatan thayyibah, dan surga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.